Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim dari Media Cakra Bangsa. Pada hari ini tanggal 28 Mei tahun 2024, saya berada di Saung Polres Indramayu, Polda Jawa Barat. Saya mau bacakan perihal klarifikasi pengaduan Ruslandi di Polres Indramayu tanggal 7 Februari 2024 terkait pencemaran nama baik. Kepada yang terhormat Kapolres Indramayu di Indramayu yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasim, tempat tanggal lahir Indramayu 15 Desember 1969, alamat Blok Jembatan Prawira Kepolo RT 04 RW 01 Desa Singaraja Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Pekerjaan saya wartawan. Berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi nomor B 1054 5 Rumawi garing 2024 Reskrim tertanggal 14 Mei 2024 yang ditunjukkan kepada saya atas aduan Ruslandi warga perumahan Safir Residensi nomor A2 Desa Bulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu tanggal 7 Februari 2024 di Polres Indramayu terkait dugaan pencemaran nama baik. Baik, hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024 saya suguhkan data dan fakta dan sejumlah narasumber yang layak dipercaya. Sudah saya publikkan lewat Media Cakra Bangsa, disebarluaskan lewat Facebook, YouTube, dan TikTok kepada tim penyidik Polres Indramayu. 1. Ruslandi diduga menggelapkan mobil Honda CR-V tahun 2015. Warna tanda nomor kendaraan bermotor dalam kurung TNKB merah nopol 1792P atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu, alamat Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Kopi surat dan nomor kendaraan terlampir di dalam bendel ini. Kala itu Ruslandi menjadi wakil rakyat periode 2014 sampai dengan 2019. Diketahui publik, mobil dinasnya baru dikembalikan tanggal 3 Agustus 2021 setelah kasusnya muncul di Media Cakra Bangsa, kopi berita terlampir. Selanjutnya, sejumlah saksi dan narasumber yang layak dipercaya diketahui dari fotokopi SNK Nopol E1792P atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu, alamat Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. B. Foto serah terima mobil dinas DPRD Indramayu dari Ruslandi kepada Kepala Bidang Aset Daerah Maulana Malik di depan kantor Badan Keuangan Daerah Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 diketahui dari berita Media Cakra Bangsa edisi 9-15 Agustus 2021 halaman 12, kini Maulana Malik menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Indramayu. Nah ini pemirsa, ini bukti-bukti yang saya suguhkan ke tim penyidik dari pemberitaan itu. Nah ini. Selanjutnya B. Masa bakti Ruslandi menjabat DPRD Indramayu periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Silakan tim penyidik Polres Indramayu tanyakan saja ke Sekretaris DPRD Indramayu atas kebenarannya dalam berita yang sudah saya tayangkan. Yang kedua, Ruslandi diduga menggelapkan data Polisi Republik Indonesia Polri plat nomor merah E1792P atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu, alamat Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu diganti menjadi plat nomor E1458PN terlihat jelas dalam gambar serah terima mobil tersebut. Fotonya terlampir. Nah, di sini kita lampirkan foto mobil yang sudah diduga digelapkan. Tadi sudah saya paparkan. Selanjutnya, yang ketiga, Ruslandi diduga menggelapkan uang klien milik Muhammad Idris
warga asal Desa Singajaya, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, yang dititipkan melalui saudara Aksan warga Desa Singajaya kepada Ruslandi bernilai 150 juta rupiah untuk bayar hutang ke saya. Faktanya hingga kini saya belum menerima uang tersebut. Nah, ini sejumlah saksi dan narasumber yang layak dipercaya nanti saya sampaikan ke publik. Kala itu saya diundang Ruslandi ketemu di Cafe Bajri Indramayu Kota. Tanggal dan bulannya saya lupa, tahun 2023 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut Ruslandi menjelaskan kepada saya bahwa ada uang titipan dari Aksan untuk diberikan kepada saya nilai 150 juta untuk bayar hutang M. Idris. Namun sayangnya kala itu Ruslandi enggan memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan nanti kalau kedua klien bisa keluar bebas dari tahanan Polres Indramayu. Saya katakan dengan jelas proses hukum M. Idris dan Etim Fatimah saat itu bukan kewenangan saya. Silakan saja Bapak kan pengacara, tentu lebih paham terkait proses hukum selanjutnya kasus tersebut. Nah, di sini saya sampaikan saksi-saksi saat Ruslandi bertemu saya di Bajri kala itu. A. Aksan, warga Desa Singajaya, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Yang kedua, saksi M. Ali, Desa Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Yang B. Saksi LT Septiani Pertiwi, alamat Desa dan Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Nah, yang C-nya yaitu saudara Cong Soneta alias Acong, alamat Perumahan Balongan Asri 1, Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Yang D. Suwardi, DTN Gria Persada, Jalan Natura nomor 12/B RT 001 RW 002 Kelurahan Margadadi, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Nah, yang E adalah Kusyana, alamat BTN Sindang Citra, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Yang F saksi terkait uang titipan diduga digelapan Ruslandi M. Idris sekarang ada di LP Indramayu. Dalam berita media Cakra Bangsa disampaikan oleh M. Ali, oknum tersebut diduga memiliki riwayat hidup gelap. Pasalnya, ia dikabarkan terlahir dari seorang janda asal Kecamatan Gabus Wetan yang menyandang status mucikari kala itu, ungkap Mas Ali. Lebih lanjut, menurut Mas Ali, menduga oknum lawyer tersebut membawa kabur istri temannya sendiri saat menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu. Menurutnya, dia itu membawa kabur istri temannya sendiri yang bernama Titin Yeni dan kini diklaim sebagai istrinya. Padahal diketahui dari kakak status perkawinan belum tercatat, ungkapnya diketahui dari fotokopi kartu keluarga nomor 3212301060998786 dalam kolom status perkawinan kawin belum tercatat. Nah, ini fakta dan datanya saya perlihatkan kepada pemirsa. Nih. Sejumlah saksi saya jelaskan di sini. M. Ali, warga Desa Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Sumber yang tidak mau disebut namanya, Mr. X, Perumahan Pepabri. Sumber MCB yang tidak disebut namanya, yang C itu juga warga Desa Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Narasumber tak perlu disebut namanya ini pemirsa. Bukan berarti saya tidak ditujukan kepada tim penyidik, tapi dalam tulisan ini, tapi untuk publikasi mereka tidak mau disebut namanya. Warga Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Sumber MCB yang enggan disebut namanya, yaitu juga selanjutnya tidak mau disebut namanya. Yang F, sumber yang layak dipercaya adalah Khulafaur Rasyidin Tanjung,
yang biasa disapa dengan Pak Tanjung adalah mereka seorang pengacara kondang juga yang punya pengalaman dalam bidang hukum tersebut, memberikan keterangan kepada media Cakra Bangsa terkait Ruslandi. Nah, yang kelima, Ruslandi diduga menggelapkan ijazah, akte kelahiran, dan raport milik Bunga serta anaknya. Lebih miris lagi, Ruslandi diduga menyetubuhi klien atas nama Bunga. Itu nama samaran warga asal Kabupaten Indramayu dengan janji akan dinikahi dan menerima kuasa. 4 perkara hingga kini kasusnya belum ada kejelasan. Perkaranya sudah diadukan atau dilaporkan ke Polres Indramayu tanggal 7 Maret 2023, data terlapor terlampir. Nah, beliau ini melaporkan saya sebagai wartawan ke Polres Indramayu. Ini tanda terimanya, Pak. Itu tanggal 7 Februari 2024. Nah, atas dasar laporan inilah tim penyidik menindaklanjuti. Tapi penyidik di Polres Indramayu di unit 2 tim Tipiter Polres Indramayu sudah saya jelaskan bahwa ini produk berita. Nah, tetapi beliau bersurat kepada saya sebagai wartawan mengundang resmi dengan nomor B-54-Rumawi 5-2024 Reskrim klarifikasi biasa perihal undangan wawancara klarifikasi perkara. Tuh, di sini disebutkan kepada yang terhormat Saudara Haslim. Nah, ditandatangani oleh Kasat Serse Polres Indramayu Hilal Hadimawan SIK MM. Nah, saya baca dalam nota kesepahaman antara Dewan Pers yang disebut sebagai pihak pertama dan yang kedua Kapolri disebut sebagai pihak kedua. Nah, ini dijelaskan dalam bagian yang kedua dalam koordinasi perlindungan kemerdekaan pers pasal 4. Para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti yang pertama. Nah, yang kedua di sini sudah jelas, pemirsa. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh para pihak apabila pihak kedua dalam hal ini Polri menerima laporan atau pengaduan dugaan perselisihan atau sengketa termasuk surat pembaca atau opini atau kolom atau produk pers lainnya antara wartawan atau media dengan masyarakat, maka pihak kedua dapat mengarahkan pihak pelapor atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap. Ini sudah jelas dan berjenjang, mulai dari menggunakan hak jawab satu itu, hak koreksi dan pengaduan kepada pihak pertama. Jadi yang saya pahami bahwa pihak kedua mestinya wajib diarahkan oleh pihak kedua dalam hal ini di Polri untuk mendatangi kantor saya Media Cakra Bangsa yang beralamatkan di Balongan Asri 1 di depan. Nah, untuk apa, saudara? Untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap, ini sudah jelas dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan hak pengaduan kepada pihak pertama. Itu. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, Ruslandi diduga menggelapkan sejumlah gabah milik Wita alias Satok Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan dan Kardi Desa Sumberjaya, Blok Jurang Pereng, RT 01 melalui anak buahnya atas nama Warim. Nah, di sini polisi bertugas kewajiban untuk melindungi, mengayomi masyarakat kecil terutama. Nah, saya kutip dari pernyataan di publik Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo SI begini, yang mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan itu sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Dan ini juga
saya ajarkan kepada anggota untuk kemudian yang merasakan masyarakat, dan ya ini harus kita perbaiki. Jangan istilahnya buru muka cermin dibelah, itu yang nggak boleh, kata Pak Kapolri. Di sini sudah jelas. Demikian klarifikasi tertulis ini saya sampaikan kepada tim penyidik Polres Indramayu. Terima kasih atas perhatiannya. Tanggal 8 Mei 2024. Hormat saya Hasim, terlampir, data terlampir. Dan ini pemirsa, ini tugas saya sebagai wartawan media Cakra Bangsa. Nah, ditambah lagi ini ada KTP saya, ada surat tugas saya, ada surat uji kompetensi dari Dewan Pers, ada juga kartu organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Indramayu dengan nomor 100002067.21B. Ini sudah jelas status saya sebagai wartawan. Tetapi karena saya sebagai warga negara yang baik, maka saya hadir untuk memberikan penjelasan atau paparan kepada tim penyidik. Namun hingga kini penyidik masih berlanjut untuk memeriksa atau meminta keterangan dalam rangka koordinasi. Permohonan saya, mohon Pak Kapolres Indramayu arahkan itu pelapor kepada kantor saya, media Cakra Bangsa. Ya, untuk apa? Tadi yang sudah saya jelaskan. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk buat Polri. Padahal di sini ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor /203 MOU /3 Nah, ini yang bertanda tangan nih Kapolri bersama pihak pertama, yaitu Ketua Dewan Pers. Nanti dalam proses kinerja Polri jangan sampai nanti dipermalukan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.